2, 3, 4, 5, 6. 6 tim yang akan berusaha untuk masuk ke bagian dalam dari Chumchair-nya. Ada beberapa tim yang sudah mulai setup dan victim tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena last man standing mereka pun terpick off oleh tim lain. Dan boom, punya kontrol area yang bagus. Ada Ponbit yang bisa memberikan informasi dari berbagai arah karena dia berada di bagian atas. Dan pertarungan antara Bonafide dan juga 21 ini harus ekstra hati-hati banget ya, karena lihat ada Eagle juga yang lewat, sementara di sebelahnya juga ada RRQ yang terlihat oleh Hans For You, namun Hans For You juga harus split fokusnya ke arah 21 di lantai 2 kali ini, sementara di sisi yang lainnya 21 juga sudah bertemu dengan Eagle 365. Kita berpindah ke EVOS dan juga Geek yang kali ini Kato harus tersungkur di dalam sana. Betul, di bagian rumah panjang, dua pemain bakal langsung masuk menuju ke bagian jendela, bakal langsung dipus. Dinosaurus bakal menjaga angle di bagian pintunya. Spray langsung menjabat kedatangan dua pemain dari EVOS, namun ternyata Dinosaurus harus naik ke atas sedikit melakukan gocekan menuju ke bagian luar. Stepnya terdengar, tapi Dinosaurus terlihat sangat jelas mendengarkan step dengan begitu bagus, dan EVOS kali ini menambah pundi-pundi poin mereka harusnya. Yap, dan nampaknya mereka masih harus reset terlebih dahulu karena Lizard sekarang posisinya masih knock, dan tapi lihat granatnya terus dihujani dari tim Geek yang dimana Dinosaurus juga masih knock, sementara di sisi yang lainnya Eagle 365 harus tereliminasi di posisi 14. Oke, tinggal 13 tim yang tersisa. KF akan melemparkan beberapa granat balasan ke arah Geek. Sudah mulai meledak namun tidak memberikan knockout sama sekali. Dua orang melakukan flank menuju ke arah sebelah kiri. Bahkan 4 pemain dari EVOS menuju ke bagian kandang kuda untuk melakukan push ke arah 2 pemain Geek yang masih aktif dalam satu bangunan yang sama. Mereka benar-benar bergerak secara beriringan, dan ada tembakan yang begitu bagus dari Liquid mendapatkan satu orang tadi. Microboy menjaga dan masuk ke barisan pertama. Bakal langsung nge-flank kanan kiri, ada sedikit free fire. Ada close combat juga di bagian luar, spray through the smoke, dan ini dia EVOS berhasil meratakan Geek dan membuat Geek harus puas di posisi ke-13. Oh my God, Geek, bukan Geek. Geek ya, Yeah. Geek. Oh my God, itu pergerakan dari EVOS benar-benar masif banget. Alter Ego pun juga harus menyusul di posisi ke-12, di eliminasi. Sementara di sisi yang lainnya 21 masih harus berhadapan dengan Bonafide. Kali ini Licin pun akan langsung mengirimkan granatnya untuk mungkin mengobrak-abrik 2 player sisa dari 21 Esports kali ini. Oke, masih berada di tempat yang sama. Bahkan Bonafide sudah mulai bergerak kembali semakin ke tengah menuju ke arah tengah dari Chumchair-nya, dan EVOS akan naik ke atas melihat pergerakan dari Boom. Langsung diserang begitu aja, 2 orang sedang mengendarai bagi. Kali ini berhasil lolos. 2 pemain dengan bagi dari tim Boom Esports masih terselamatkan, tapi di sisi lain Boom juga mendapat tekanan karena di belakang mereka ada Void yang join the fight. Ini bakal berbahaya untuk Boom, dan Ikyar langsung di-tapping begitu saja. Bahkan ada steal kill ternyata yang dilakukan oleh Dubs dari Void. Wah, ini bakalan rame banget ya di atas Chumchair kali ini. Sementara Lizard juga akan mencari 3 player dari Boom Esports yang sudah terspot. Fokker, lihat HP-nya akhirnya bisa dikembalikan lagi, dipulihkan lagi. Sementara Genesis Dogma Gears juga berada di belakang mereka. Sementara itu McBoy, Microboy juga akan langsung mengendari Tayonya dan langsung aja dia ke kanan. Yes, ngeflank ke arah kanan sedikit aja. Betul, dia menuju ke arah kanan. Ini bakal ngebuka angle shoot dari arah Void tentunya, tapi Hijrah di atas memberikan backup yang cukup bagus, kasih informasi yang begitu detail juga. Ada Ponbit yang hanya terbatas dengan 1 broken wall saja. Kali ini apakah bisa menahan push dari seorang Lizard? Kali ini Ponbit 1v1 situation masih belum ketahuan, tapi ternyata Lizard berhasil mendapatkan kepala dari seorang Ponbit dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Bahkan kali ini Boom hanya bisa bertahan dengan 2 pemain yang tersisa, di mana Hijrah berada di bagian atap dan Depths join the fight. Kali ini EVOS menerima beberapa distraction dari tim lain. Ada third party yang join di fight mereka. Satu orang bakal kelihatan cukup low. Bibare masih bisa vaulting dan masih bisa lolos. KF masih belum bisa mendapatkan satu posisi. Bahkan Hijrah mendapatkan 2 pemain dari tim EVOS. What a nice play dari Hijrah dengan kontrol area yang begitu legit yang dimiliki oleh Hijrah saat ini. Dan Hijrah sekarang masih bisa selamat. Poker pun bakalan langsung aja melihat dan mencari di mana para KF berada kali ini, yang berada di depan-depanan dari Poker dan juga KF sendiri. KF di arah broken wall, Poker harus tertumbang. Namun dari atas Hijrah tidak berhasil untuk melakukan backup, dan Boom Esports harus tereliminasi posisi ke-11. Betul, Hijrah tuh lompat kayak I believe I can fly. Ngek, mati habis itu ya. Itu pasti bakal jadi bloopers buat di tim PMPL ya. Jatuhnya soalnya jauh banget betul, ya, jauh tinggi banget. banget. Ada animasinya tuh kayak belum selesai udah meninggoy duluan. Itu dia meninggal di udara.
benar-benar belum sempat memijakan kaki ke tanah tadi. Tapi kalau kita perhatikan di mana fight masih terus terjadi. Di atas. Ada lemparan tapi Nate yang begitu bagus dari seorang... What? Dia ngenokin temannya sendiri. Oke, what happened dengan tim RRQ ngenokin rekannya sendiri. Kali ini 2-1 masih bertahan. Satu orang berada di bagian tangga. Sedikit melakukan gocekan. Harus reload terlebih dahulu. Dewa dipulangkan menuju ke arah lobby. Banyu bakal kembali naik menuju ke bagian atas. Tapi Warung akan memanfaatkan kesempatan ini. Ada satu orang yang turun. Dan ternyata step sudah mulai terdengar. Namun ternyata Warung sedikit lengah. Dan RRQ Wow, turun di posisi movement. ke-9. Yes, movement yang bagus banget tadi dari Bayu ya untuk bisa menghabisi RRQ. Sementara di posisi yang lainnya juga sudah ada terjadi huru-hara antara Genesis Dogma dan juga EVOS yang sekarang berhadapan. KF bakalan langsung masuk mengambisi satu orang dari EVOS yaitu, ternyata KF yang harus tertumbang kali ini ya. Menyisakan the last man standing untuk tim EVOS Reborn yang sekarang sudah mengantongi total 7 kill point. Betul, 7 kill point sudah mereka bukukan dan Bigetron juga mendapatkan beberapa tekanan dari beberapa tim yang ada di sekitar mereka juga. Di dalam TK ini ada 2 tim yang bertahan, bahkan kali ini Void bakal memanfaatkan sebuah kesempatan untuk melakukan push secara komitmen cukup dan meretake TK yang sudah ditempati oleh EVOS dan juga GD. 2 pemain sudah mulai masuk, kali ini 2 orang touchdown di arah Broken Wall, 2 orang bakal menahan di bagian belakang, bakal dilempar molotov ke bagian dalam tapi tidak memberikan damage ke siapapun dengan 3 orang yang ada di bagian dalam dari TK ini. Sudah mulai dicek dan ternyata Laser tidak bisa bertahan, langsung diamankan begitu saja. Void mendapat poin kill untuk mereka, 7 kill mereka bukukan. Oke, 7 kill untuk Void sendiri dan bakalan langsung aja melihat GD Kids. Namun satu persatu player dari Void sendiri juga sudah mulai berjatuhan yang menyisakan 2 player aktif aja untuk Void. Sementara itu Daybot bertahan sebagai the last man standing. Namun akhir dari Daybot tadi membawa Genesis Dogma hanya finish di posisi yang ke-7. Betul sekali dan ternyata Luxi mendapatkan beberapa keuntungan karena melihat angle karateka-nya dan mendapatkan 1 pemain dari tim Void. Tapi Aura kali ini masih bisa bertahan di bagian apartemen kuning. Ada 2-1 juga yang berusaha untuk meretake kompon mereka. Hans for you hanya bisa melakukan healing di balik smoke yang sudah mereka buat. Tapi 3 tim ini bakal berdekatan banget, di mana satu tim akan menjadi mangsa dari 2 tim lain yang berusaha untuk masuk ke dalam apartemen kuning ini. Red Aliens, walaupun mereka kali ini berada di bagian luar, tapi pekerjaan mereka, rotasi mereka benar-benar komit sekali. Mereka bakal nge-backstep satu tim yang ada di sekitar sini. Hans for you tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, hanya bisa melakukan healing. Sekali keluar dari Broken Wall, itu bakal menjadi santapan untuk Airwolf ataupun tim 21. Karena BTR banyak tuh. juga udah ini ya, udah nge-lock ke arah Hans for you. Namun Potato di sisi yang lainnya langsung aja dihabisi oleh 21. Namun di belakangnya juga ada Bigetron Red Alien yang mengobrak-abrik pertahanan yang dibikin oleh 21 sedari tadi. Betul, ini bakal chaos banget. BTR bakal perang dengan Void, sementara Aura bakal bertahan di posisi mereka saat ini. Foxe masuk ke bagian dalam dari apartemen kuning ini. Airwolf tertahan di arah luar, masih sering dan masih bisa untuk saling melakukan revive. Potato seperti nggak bisa nge-revive lagi karena Spav nggak bisa mempertaruhkan kondisi ini untuk dia nge-revive. Terlalu terbuka posisi angle dari arah Potato tadi. Oke, tersisa 5 tim untuk bisa memperebutkan winner-winner chicken dinner kita. 3 versus 4 versus 2 versus 1 versus 2. Kali ini untuk ke-5 tim kita. Sementara itu sepertinya Spav juga akan akan bertahan selama mungkin, sementara yang lainnya akan melakukan perperangan seperti halnya Void dan juga Bigetron Red Alien yang sudah mulai bertegur sapa dengan pelurunya yang panas itu. Satu persatu tim Void atau player dari tim Void pun bakalan langsung aja diambil, tapi di steal kill oleh Jaxi dari arah rooftop. Betul, Jaxi berhasil naik ke rooftopnya. Ini punya keuntungan vision yang begitu luas, bahkan Zuxi langsung menabrakkan mobil ke arah Broken Wall. Ryzen juga bakal menyusul, kali ini diintip terlebih dahulu supaya tidak terbackstep dari arah belakang, masih mengamati daerah sekitar. 2 pemain BTR sudah berhasil touchdown, sementara Liquid dan juga Luxi bakal menahan di bagian luar. Close combat di arah bagian luar, tapi ternyata masih bisa dimenangkan oleh 21 Esport. Menunggu momentum untuk melakukan pick dan Luxi mendapatkan 1 orang kembali, bahkan Zuxi juga mendapatkan 1 pemain dari tim 21 Esport dan sepertinya akan ada tim yang segera dipulangkan. Oh, masih ada Foxe. Masih ada Foxe dan Dubs juga masih melakukan healing. Ada close combat, Foxe mendapatkan 1 orang. Bermain di bagian jendela kali ini dengan menggunakan Thompson-nya. Digocek kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Dipulangkan terlebih dahulu, mendapatkan 1 poin tambahan untuk 21 Esports. Yap, sementara itu adalah akhir juga dari untuk Airwolf, Limax ya. Dan juga Void menyisakan 3 tim aja kali ini. Foxe masih bertahan di depan sana, di dalam sana. Liquid pun bakalan langsung aja mencari-cari Foxe di mana, namun di sisi yang lainnya ada 1 orang Jaden dari tim Aura yang menghentaskan perjalanan dari Bigetron Red Alien. Namun lihat last man standing dari tim 21. What? 21 Esports?
mendapatkan winner chicken dinnernya. Oh my god. Men, itu jump shoot yang ngedapetin 2 pemain dari Aura Don. Flick shot yang begitu fast respon dari seorang Foxe. Wow. Permainan yang sangat-sangat mengagumkan dari Foxe. Gue Oh nggak my God. menyangka jump shootnya dia